Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 10, teksnya ayat 1 sampai 21. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf pertama, ayat 1 sampai ayat 6. Yesus perumpamakan dirinya sendiri sebagai gembala. Paragraf yang kedua, ayat 7 sampai 18. Yesus menjelaskan diri sendiri sebagai pintu ke domba-domba dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Paragraf yang ketiga, ayat 19 sampai 21. Timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan Yesus. Kesimpulannya, Yesus perumpamakan dirinya sendiri sebagai gembala. Menurut Yesus, ia adalah pintu ke domba-domba. Gembala masuk kandang melalui pintu dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ke luar. Kemudian, membimbing domba-domba dengan kasih. Domba-domba juga sudah tahu suaranya dan sebab itu mereka mengikutnya. Perampok masuk ke dalam kandang dengan memanjat temboknya untuk mencuri dan membunuh domba. Melainkan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi juga ada upaannya, itu meninggalkan domba-domba lalu lari untuk menemukan cara hidupnya sendiri. Maka timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan Yesus. Ajaran tentang Allahnya pertama, Yesus adalah pintu ke domba-domba. Jadi barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kedua, Yesus adalah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal dia. Ketiga, ia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali dengan menurut kehendaknya sendiri. Yesus berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ia terima dari Bapanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, domba-dombanya mengenal gembala yang baik dan mereka akan mendengarkan suara Yesus dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kalau kita sesungguhnya domba Yesus, harus mengenal suara domba. Kedua, ada seorang pencuri dan seorang perampok yang masuk ke dalam kandang dengan memanjat tembok untuk mencuri dan membunuh domba. Kalau siapapun, sekalipun mereka masuk di dalam gereja, di dalam jemaat, namun bukan melalui Yesus. Kadang-kadang mereka katakan bukan dengan Yesus, hanya dengan menurut sendiri. Itunya perampok dan pencuri. Ketiga, ada upaan yang meninggalkan domba-domba itu lalu lari ketika melihat serigala datang, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Memang kelihatannya mereka sepertinya gembala pada waktu yang baik-baiknya. Namun kalau ketemu kesulitan, mereka lari. Itulah upaan. Keempat, timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kelaskan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Dan ada yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kelaskan setan. Dapatkah setan memelukkan mata orang-orang buta? Demikian itu mereka pertentangan. Jadi, aplikasi hari ini pertama, perhatikan suara Yesus dalam renungan dan doa, supaya hanya mengikuti bimbingannya yang benar. Janganlah mengikuti pencuri atau perampok atau ada juga sepertinya upaan
kita harus membedakan itu. Sehingga kedua, membedakan suara Yesus dan suara duniawi. Suara Yesusnya agak sulit tetapi harus ikut. Tetapi suara duniawinya, mendengarnya itu manis. Tetapi pada waktu kita ikut, pasti kita semuanya hanya memberikan nyawa kepada mereka. Merekanya ingin membunuh kita begitu. Dan jangan mengikutinya pencuri, perampok, atau upaan. Akhirnya praktek hari ini mengucapkan terima kasih atas pemeliharaan dan bimbingan Yesus yang sampai memberikan nyawanya. Dan jadilah gembala yang baik bagi mereka yang Tuhan memberikan kepada Anda, supaya memelihara dengan hati Yesus. Ya, inilah tanggung jawab kita semua orang percaya. Dan bagi hamba Tuhannya lebih begitu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.